Ramadan dengan tidak Ramadan bedakan. Waktu di luar Ramadan nggak ke masjid. Masuk Ramadan ke masjid. Beda? Beda. Tapi ingat ya Bapak Ibu, dengan kondisi ini kita nggak boleh negatif thinking. Kita harus positif thinking. Kalau ada orang Ramadan rajin ke masjid, habis Ramadan nggak pernah ke masjid, itu juga masih alhamdulillah. Itu tanda dia paham Ramadan ini beda dengan bulan yang lain. Ini kadang-kadang yang rajin ke masjid nih suka kali mencibir. Si kawan giliran Ramadan masuk masjid, udah langsung cerita sama kawan, Allah itu Ramadan ajanya, itu Ramadan. Nanti nggak Ramadan hilangnya itu. Ya nggak usah Pak, jangan gitu-gitu, nggak enak awak dengarnya ya kan. Ya, yang mau ke masjid itu alhamdulillah. Kita hanya tinggal menyambung doa. Ya Allah, saudara-saudaraku yang Ramadan rajin ke masjid, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah. Dan Engkau titipkan istiqomah supaya dia habis Ramadan tetap ke masjid. Gitu, jangan disindir-sindir Pak. Ini kadang suka kali nyindir-nyindir. Orang baru datang ke masjid, Assalamualaikum. Baru nampak ya. Nah, itu aja Pak, yang baru ke masjid udah teriris-iris hatinya itu. Ya, kenapa ya Allah? Nampak kali lah aku ya di mata mereka ini nggak pernah ke masjid. Ya jangan, udah biarkan aja Pak. Kalau ada orang yang di luar Ramadan nggak ke masjid, masuk Ramadan dia rajin ke masjid, alhamdulillah. Itu tanda bahwa dia paham Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan mendatangkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, Bapak Arif Syah SH. Beliau ini tokoh masyarakat, ketua BKM, dan sekaligus manajer HRD di PT Lentera El Fuadi Tour and Travel. Jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau umroh, ya nanti insya Allah berangkat sama saya. Tapi kalaupun saya tak bisa membawa, Pak Arif Syah insya Allah akan melayani Bapak Ibu ke Tanah Suci. Makanya saya direkturnya, Pak Arif Syah manajernya. Jadi kalau Bapak daripada jauh-jauh ke Helvetia, bagus ke tempat Pak Arif saja. Karena samanya itu kan. Nah, jadi Pak Arif ini multi nih. Kita doakan juga mudah-mudahan Pak Arif kedepannya bisa menjadi wakil rakyat di Deli Serdang. Ya. Jelas lah pokoknya kalau udah jadi. Kemudian yang kita hormati, hadir bersama dengan kita Ustadz Muhammad Hendro, SPDI, SHI. Beliau ini Ustadz yang tawadu. Dari mana tandanya? Karena beliau selalu menunduk. Ya. Beliau adalah ketua FKSSM ya, di tempat kita ini. Beliau luar biasa. Hari ini beliau hadir bersama dengan kita. Harusnya yang ceramah 2, tapi beliau bilang 1 aja. Ini entah mau menang, entah mau kalah, nggak tahu lah aku. Pokoknya yang jelas beliau ini tawadu. Nengok orangnya baik budi ya kan Pak? Nengok wajahnya, wajah-wajah calon penghuni surga. Tapi entah surga yang mana kita belum tahu. Ya iyalah kan yang penting surga ya kan Ustaz.
Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang hadir pada hari ini, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengulang, malam ini adalah malam ke-19 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Pak Arif memang mau cepat-cepat hari raya. Makanya katanya malam 20. Ya, jadi alhamdulillah ya kita sudah 19 Ramadan ini. 18 hari penuh kita sudah berpuasa. Rasanya beda-beda. Ada yang bilang, Pak Ustadz, puasa itu enak kali ya Pak Ustadz. Kadang-kadang kita mikir dengan puasa itu kita bisa sehat. Dengan puasa itu akhlak kita terjaga. Dengan puasa itu mata kita juga terjaga. Mulut pun terjaga. Itu enak kan puasa? Ya, ada yang bilang, Pak Ustadz puasa itu berat kali loh Pak Ustadz. Apalagi kalau pas jam 12 Pak Ustadz. Biasanya awak makan siang, ini nggak bisa makan siang. Biasanya ngerokok, ini nggak bisa merokok. Itu berat. Kenapa ada yang merasa puasa itu nikmat, tapi ada yang merasa puasa itu berat? Karena ya fondasi berpuasanya itu masing-masing beda. Kalau berpuasa, ya fondasinya adalah kekuatan fisik saja, maka Bapak Ibu akan merasakan puasa itu berat. Tapi kalau berpuasa, fondasinya adalah kekuatan iman, maka insya Allah puasa itu akan terasa nikmat. Sekarang kita yang mana? Saya nggak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibulah yang bisa memahaminya sendiri ya kan. Nah, ada yang puasa dengan fisik, itulah. Nanti kalau jam 12 udah mulailah tuh. Mukanya pun lain aja bawaan. Nangain orang udah gini aja. Napa wak puasa? Ya itu Pak. Tapi kalau orang puasa dengan iman, insya Allah ya puasa nggak puasa mukanya sama aja Pak. Ya Bu, jangan beda-beda. Ibu pun gitu di rumah. Jangan alasan nasi puasa aja. Lemes sikit, tanya suami kenapa di puasa. Abang macam nggak tahu aja. Orang puasa gitulah bang katanya. Salah. Kalau puasa buat kita lemes, itu salah Bapak Ibu. Islam nggak pernah ngajarin kalau puasa itu buat kita lemes, nggak ada. Yang diajarkan dalam Islam itu adalah bahwa puasa itu insya Allah akan meningkatkan ya kekuatan dalam diri kita. Saya kalau di kantor ceramah, saya bilang begini, puasa itu insya Allah akan meningkatkan etos kerja, bukan malah menurunkan etos kerja. Ya, ada orang nanya loh, tapi Pak Ustadz kenapa di kantor itu kok pulang kantornya cepat? Biasa pulangnya jam 5, sekarang pulangnya jam 4 atau ada yang jam 3 misalnya gitu. Kenapa? Ini bahagian dari cara kita menghargai orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu kan mau pulang cepat supaya bisa nyiapkan bukaan puasa, berbuka dengan keluarga. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah pulangnya cepat. Bukan karena ya namanya puasa kan lemes, salah. Orang kalau puasa ini insya Allah tetap semangat. Makanya kalau ada yang puasa bawaannya loyo aja, itu berarti dia puasa dengan fisiknya, tapi dia tidak puasa dengan imannya. Gitu Pak. Ada yang nanya Ustaz kayak mana rupanya? Ya kayak mana ya biasa aja. Ustaz kalau puasa ceramah juga Pak Ustaz? Ceramah. Ya, Ustaz, kalau Ustaz pas puasa ceramah, apa nggak kering tenggorokan Ustaz? Saya bilang kalau saya ceramah nggak kering. Tapi kalau nggak ceramah, kering. Assalamualaikum. Iya. 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 Kalau ceramah insya Allah lah nggak kering. Ya, tapi kalau nggak ceramah ya Allah kering kali aku. Ya, iya. Iya, kantong kering. Ya, saya Pak 12 hari di tanah suci Ramadan ini.
Ya Ustaz Hendro, lumayan kering lah aku. Karena 12 hari itu di tanah suci. Tapi saya berkeyakinan bahwa Allah akan mengganti semuanya ketika saya balik ke tanah air ini. Insya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita puasa ini pakai kekuatan iman. Ada tukang bangunan nanya sama saya, Ustaz kami kerjanya tukang bangunan, kami apa puasa juga Pak Ustaz? Ya puasa. Kira-kira kalau kami nggak puasa boleh nggak Pak Ustaz? Maaf ya Pak, selama saya kuliah S1, S2, S3, nggak pernah saya baca hadis tukang bangunan boleh nggak puasa, nggak ada. Ya. Jadi Pak Ustaz tetap puasa, ya tetaplah. Ya, Pak Ustaz kerjaan kami berat loh Pak Ustaz. Maaf ya Pak, saya nggak mau tahu mau berat atau nggak berat, yang penting Bapak tetap wajib puasa. Apa katanya? Iyalah kalau Pak Ustaz enak lah. Kerjaannya dosen, habis itu ceramah, diundang datang, habis itu duduk pegang mic, cakap-cakap, pulang jelas. Ya. Aku dengarkan itu Ustaz Hendro, naik juga tensi aku Ustaz Hendro. Nah, habis itu aku bilang, kok enggak gini aja lah, biar aku tukang bangunan, wawak ceramah lah coba. Enggak lah Pak Ustaz, aku enggak pandai. Nah itu, jangan bilang enak aja ceramah ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ya ngadapin orang ini pikirnya enak. Macam-macam mukanya nengok awak ceramah ya kan? Ya, ada yang nengok awak sambil senyum, itu enak awak. Ada yang nengok gini aja. Aku pun bingung, tak apalah salah aku sama dia. Ya, ada. Kita ini ceramah nggak enak loh, makanya nggak semuanya bisa ceramah itu Pak dengan baik. Kan Pak kan? Kan nggak semua ustadz bisa ini ya kan Pak. Bapak kan nengok aku kan enak aja. Ustadz tuh enak kali ya ceramah. Macam nggak ada habis-habisnya bahan tuh. Iya. Bapak nengok aku pening ini. Ini tak mau cakap apa lagi pun aku bingung. Ya. Tapi memang begitulah kita. Nah, saya bilang Bapak tetap puasa Pak. Saya bilang. Jadi kalau nanti kami kerja dalam keadaan berpuasa, kami nggak sanggup kayak mana? Sakit perut kami Pak Ustadz, lemes kami, oyong kayak mana? Maaf ya Pak. Ini maaf. Ya, maaf. Kalaupun kerjaannya bukan tukang bangunan, misalnya kerjaannya di kantor, siang hari melilit perut sakit misalnya, ya, kemudian oyong mau pingsan, boleh nggak buka? Boleh. Jangankan tukang bangunan, yang kerja di kantor aja, yang ber-AC, dingin, yang nggak kepanasan, kalau siang-siang oyong mau pingsan, boleh nggak buka? Boleh. Jadi kami boleh Pak Ustaz kalau misalnya siang-siang oyong. Boleh. Kalau gitu kami bawa bontot boleh lah Pak Ustaz ya. Nah ini tukang bangunan pun cerdas juga. Ya, ya, awak kasih ruang langsung masuk langsung dia. Kalau gitu bawa bontot boleh kan Pak Ustaz? Ya Allah. Kalau kayak gitu Bapak Ibu, itu kan niatnya berarti nggak niat puasa. Niatnya buka. Ya kalau oyong sebulan itu 2 kali masih maklum kita kan Pak. Tapi kalau tiap hari oyong aja, nah, itu memang dianya yang nggak mau puasa itu. Ya, makanya Bapak Ibu, nih ya, kekuatan kita berpuasa itu adalah kekuatan iman, bukan hanya sekedar kekuatan fisik. Kalau fisik Pak jelas Pak, kita nggak makan siang berkurang tenaga kita, iya. Tapi dengan iman itulah akan menambah energi atau kekuatan dalam diri kita. Maka puasalah dengan iman. Sehingga kita bukalah di dalam Al-Quran. Perintah puasa itu panggilannya untuk siapa? Perintahnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang Islam, tidak. Tapi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah manggilnya kayak gitu? Pertama dalam ilmu psikologi Islam, Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan istimewa supaya kita ini bahagia. Lah, Allah kenapa nggak manggil kita dengan ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam? Ya karena Allah tahu nggak semua orang Islam sanggup berpuasa, tapi semua orang yang beriman insya Allah sanggup berpuasa. Jadi Allah itu secara tidak langsung juga ngajarin kita ya Bapak Ibu. Kalau manggil itu panggillah dengan panggilan istimewa. Nabi itu tengok dipanggil sama Allah ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya ayuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya ayuhal muzammil, dan seterusnya panggilan untuk nabi. Gak pernah manggil nama. Makanya Nabi juga ngajarin kita. Tengok tuh Nabi manggil istrinya Aisyah ya Humairah.
Kan dah sering saya sampaikan, Bapak tolong ya Pak, manggil istri jangan panggil nama lah Pak. Ya, kasihan bini awak Pak. Yang dengernya aja pun awak udah nggak enak. Ya, biniknya namanya Rapeah, dipanggil PA katanya. Ya, lemes saja biniknya. Ya, kan nggak semangat, masa panggilannya PA. Ya, untung nggak salah nyebut. Ya, tapi Bapak Ibu, itulah kita panggillah dengan panggilan yang istimewa walaupun nggak mesti sama dengan Nabi. Bapak pun jangan latah nanti pulang ke rumah. Begitu pulang tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu kerekek, langsung Bapak panggil, ya Humairah. Apa enggak bini Bapak nanti heran, lu Bang siapa Humairah Bang? Ya kau lah Dik, tapi namaku Rapeah Bang. Kok Abang panggil Humairah? Iya Dik, tadi Ustadz baru ceramah, kata Ustadz Nabi manggil istrinya Humairah, makanya Abang panggillah adik Humairah. Oh gitu ya Bang, iya. Tapi Abang tahu nggak arti Humairah itu apa Bang? Nah itulah lupa aku tadi Dik. Apa di artinya Dik? Humairah itu Bang artinya yang putih kemerah-merahan. Oh gitu ya Dik? Iya Bang, berarti nggak cocok sama kau lah ya Dik ya. Kau kan hitam legam. Jadi yang cocok apa Bang? Ya Hajar Aswad. Ya, habis itu langsung ditutup pintu tidur Abang luar ya. Ya enak aja Hajar Aswad, anak 7 juga kan. Ya, tapi Bapak Ibu, begitulah ini Allah Rasul mengajari kita. Sama itu. Ya, kalau ditanya kenapa Allah manggil kita dengan panggilan istimewa? Ya supaya kita ini hamba-hambanya dipanggil ini senang. Supaya kita ini dipanggil ini bahagia. Kalau kita bahagia, dikasih perintah, enak jalaninya. Coba, dipanggil Allah dengan panggilan istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Senang gak kita? Senang. Habis itu Allah kasih perintah tuh. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lah kita hatinya sudah bahagia, hatinya sudah senang. Kalau dikasih perintah, enak nggak jalaninya? Enak. Ibu punya anak Bu. Kalau mau nyuruh anak, panggil anak tuh dengan panggilan istimewa. Nak, sini sayang. Ya, baru datang. Iya Ma, ada apa Ma? Nak, tadi Mama nyuci piring. Ada tinggal 3 piring lagi Nak di dapur. Cucikan ya Nak ya. Karena anak tuh dipanggil dengan panggilan sayang, akhirnya dia bahagia. Karena dia bahagia, enak nggak dia nyuci piring itu? Enak. Ya, nyuci piring pun sambil nyanyi-nyanyi dia. Karena dia bahagia. Suami ibu panggil. Bang, sinilah sayang. Si abang datang. Apa Dek? Oh bang, ini pegel kali loh bang, pinggang adik nih bang. Jadi kenapa Dek? Kosok kenapa bang? Bang katanya. Ya kosok ya sayang katanya. Iya Dek katanya. Dikosok lah nih. Lah, karena dipanggil sayang, suaminya kelepek-kelepek. Ya kosok. Besok malamnya suaminya dipanggil lagi. Bang, sinilah sayang. Datang lagi dia. Yang kemarin kan kanan kan sayang kan. Ini kiri yang pegel sayang. Ya, kosok lagi ya sayang ya katanya. Iya Dek, kosok. Besok malamnya lagi panggil lagi. Ya, Bang, sinilah sayang. Apa Dek? Mau kosok lagi ya Dek ya? Yang tengah ya berarti ya. Kanan kiri kan udah. Ini yang tengah ya Dek, sini ya Dek ya. Iya bang, katanya kosok. Malam keempatnya minta kosok lagi. Lama-lama awak pun sadar. Dia tiap malam minta kosok. Ini karena aku sayang apa karena aku bodoh ini? Asli ditokohin bini aja. Ya. Tapi Bapak Ibu, ya memang begitulah kita ini ya. Tapi jujur ya Pak, kalau dipanggil istimewa panggilannya, senang kita kan. Mau diperintah kayak mana pun kayaknya kok enak aja jalaninya. Tapi kalau udah dipanggil yang nggak enak, ya Allah. Aku dulu pernah jadi korban. Waktu sekolah aliyah dipanggil kawan-kawan ciplek. Ya, cilik, pendek, elek. Ya Allah, sedih kali aku sebenarnya. Tapi aku kalau diejek orang nggak boleh marah. Jadi kalau diejek orang dipanggil ciplek, langsung kusambut apa? Senyum. Pulang aku berkaca. Ku tengok betul-betul. Ternyata benar yang dibilang orang ini. Ya, memang dulu saya jujur aja ya Bapak Ibu. Saya memang dulu itu orangnya cilik, pendek, elek. Tapi alhamdulillah Bu, gara-gara diejek orang sekarang aku sudah berubah. Ya.
Ustaz Hendro nggak boleh aneh ya. Tuh makanya ceramah biar bisa bales. Iya, udah. Jadi kalau sekarang alhamdulillah cilik, enggak lagi lah. Badan saya kan enggak kecil, besar. Pendek. Mana pendek saya? 170 ini loh. Ya, elek. Nah, itu memang masih tetap. Karena itu bawaan lahir Pak Arif. Ya, enggak bisa dirubah itu. Ya kayak mana? Saya nanya sama istri saya, Umi, Abi ganteng Mi? Enggak. Sakit kan hatiku? Masa aku nanya sama istri dibilang ganteng, jawabannya enggak. Ya, siapa lagi yang bilang aku ganteng kalau bukan istriku. Tapi istri bilang, Abi memang enggak ganteng, tapi Abi manis katanya. Alhamdulillah. Bu jujur ya, jujur. Jangan ada dusta di antara kita ya. Pilih mana yang ganteng apa yang manis? Enggak ada yang jawab. Ya, Ibu khilaf ya. Ya, kalau misalnya ganteng itu tengok sekali Pak memang enak Pak, tapi nengok 2 kali muak awak nengoknya. Tapi kalau manis, ya Allah. Tengok sekali manisnya. Tengok 2 kali, ya Allah makin manis. Nah, gitu enggak muak-muak awak nengoknya. Ustaz Hendro ini kalau aku tengok-tengok dari samping manis. Ya, dari depan ya ganteng, ya kan? Ya, jadi bagus nengok Ustaz Hendro ini dari samping aja. Ya, kok dari depan muak awak. Tapi kalau dari samping enak nengoknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini ingat ya, masih ada kesempatan waktu kita ya 12 hari yang akan datang berpuasa. Maka berpuasalah dengan iman, bukan hanya sekedar berpuasa dengan fisik kita. Karena kekuatan fisik ya itu diadopsi dari makanan dan minuman. Tapi kalau kekuatan ini spiritual kita ya itu diadopsi dari kekuatan iman. Kekuatan iman itulah yang akan menambah semangat hidup kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahlah kita berpuasa, ya manfaatkanlah Ramadan ini dengan baik. Ingat Bapak Ibu, kita udah ngoyo sebelum Ramadan minta sama Allah. Ya Allah, ya kita bilang sama Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai di bulan Ramadan. Ada yang doanya kayak Nabi, yang Nabi ajarkan. Seperti yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ada yang nggak pakai doa ini karena ngapalnya susah katanya. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku, sehingga aku sampai di bulan Ramadan. Ada yang komentar, banyak yang komentar ini. Yang komentar itu doa Nabi aja dikomentari. Saya ceramah di Serge, itu ada bapak-bapak komentar itu. Ustaz doanya apa tadi Ustaz? Wa balighna Ramadan yang di ujung. Dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Pak Ustaz, ini doanya nanggung ini Pak Ustaz. Kenapa Pak? Lah kalau sampai Ramadan aja jadi lebarannya kayak mana Pak Ustaz? Ya, itu terserah Bapak lah saya bilang. Kalau mau Bapak sambung. Kalau bisa setahun aja sekalian Pak. Wa balighna Ramadan wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Safar wa Rabiul Awwal wa Rabiul Akhir dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena Bapak ini maunya doanya sekalian. Ya, kalau saya bilang, ya nggak apa-apa lah Pak, nanti sampai Ramadan tinggal nyambung kan. Bapak Ibu nyampe Ramadan ini, doanya apa? Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Pertemukanlah aku dengan Ramadan tahun depan. Jadinya doanya setahun nggak tuh? Ya setahun lah. Ramadan ini sama Ramadan tahun depan berarti kan? Setahun. Nah itu. Nah, kita ini manfaatkan. Ya, udah minta sama Allah, udah dikabulkan di doa kita. Jangan masuk Ramadan macam gak ada kejadian. Maksud Pak Ustadz apa ini? Ya kalau udah masuk Ramadan ini buatlah macam ada kejadian. Beda gitu loh. Antara Ramadan dengan tidak Ramadan. Harus beda. Makanya fakta membuktikan Ramadan dengan tidak Ramadan beda nggak? Beda. Jangan aneh Bapak Ibu. Tengok. Ramadan dengan tidak Ramadan bedakan. Waktu di luar Ramadan nggak ke masjid. Masuk Ramadan ke masjid. Beda? Beda.
Tapi ingat ya Bapak Ibu, dengan kondisi ini kita nggak boleh negatif thinking. Kita harus positif thinking. Kalau ada orang Ramadan rajin ke masjid, habis Ramadan nggak pernah ke masjid, itu juga masih alhamdulillah. Itu tanda dia paham Ramadan ini beda dengan bulan yang lain. Ini kadang-kadang yang rajin ke masjid nih suka kali mencibir. Si kawan giliran Ramadan masuk masjid, udah langsung cerita sama kawan, Allah itu Ramadan ajanya, itu Ramadan. Nanti nggak Ramadan hilangnya itu. Ya nggak usah Pak, jangan gitu-gitu, nggak enak awak dengarnya ya kan. Ya, yang mau ke masjid itu alhamdulillah, kita hanya tinggal menyambung doa. Ya Allah, saudara-saudaraku yang Ramadan rajin ke masjid, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah dan Engkau titipkan istiqomah supaya dia habis Ramadan tetap ke masjid. Gitu, jangan disindir-sindir Pak. Ini kadang suka kali nyindir-nyindir. Orang baru datang ke masjid, Assalamualaikum. Baru nampak ya. Nah, itu aja Pak, yang baru ke masjid udah teriris-iris hatinya itu. Ya, kenapa ya Allah? Nampak kali lah aku ya di mata mereka ini nggak pernah ke masjid. Ya jangan, udah biarkan aja Pak. Kalau ada orang yang di luar Ramadan nggak ke masjid, masuk Ramadan dia rajin ke masjid, alhamdulillah. Itu tanda bahwa dia paham Ramadan itu beda dengan bulan yang lainnya. Itu. Ya, kemarin saya di Tanah Suci Ramadan. Jujur aja Pak Arif. Ya, beda kali. Di sana Ramadan tuh ya melebihi haji kalau saya bilang. Kenapa? Karena memang ramai betul. Ya, yang biasanya untuk ini parkiran apa tuh shuttle bus yang kalau ada hotel, jamaah ini kan ada hotelnya jauh. Jadi harus pakai bus yang menjemput-jemput itu Pak. Nah, makanya kalau kita umroh tuh tanya-tanya betul-betul Pak, jangan menang murah aja. Ya, asik murah ya sampai sana gini-gini kakinya napa Wak? Jauh kali hotelnya katanya kan. Udah. Nah, itu ada yang pakai shuttle bus nggak sabar nunggu. Ya, nungguin bus lama kali. Nah, sekarang di sana yang shuttle bus itu Bapak Ibu, itu sudah dijadikan sebagai tempat sholat. Misfalah, di belakang misfalah itu yang luas ya apa namanya jalan itu sudah dijadikan sebagai tempat sholat. Di tempat kami menginap di Ajiat itu pinggir-pinggir jalan itu sudah dijadikan sebagai tempat sholat. Kenapa? Karena begitu ramainya. Kenapa kok kalau orang kok berbondong-bondong supaya Ramadan di Tanah Suci? Kenapa Pak? Karena orang itu paham kalau kita Ramadan di Tanah Suci, itu pahalanya sudah pasti melebihi berapa kali derajat dibandingkan kita Ramadan di tanah air. Umrohnya aja apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah? Umroh di bulan Ramadan, pahalanya itu sama seperti melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, orang yang kayak gitu, itu harus kita apresiasi. Sama kayak ini kan Ramadan kan, masuk Ramadan, orang rajin ke masjid. Saya malam pertama kan belum berangkat ke Tanah Suci. Ngisi saya di Tanjung Morawa. Begitu saya ngisi Tanjung Morawa Bapak Ibu, itu yang namanya jamaah itu Pak, macam sholat Idul Fitri. Saya mengucapkan dalam hati alhamdulillah. Ini berarti jamaahnya ngerti ini Ramadan. Ya, makanya dia rajin ke masjid. Ya, jadi artinya kita ini harus apresiasi. Jangan dicibirin, jangan. Nggak boleh kita mencibir-cibir. Yang sudah berbuat baik, alhamdulillah. Sama ibu-ibu, biasanya kalau di luar Ramadan ada nggak tadarusan? Ada tadarusan yang rutin setiap hari? Nggak ada ya. Tapi masuk Ramadan ada nggak tadarusan? Ada. Kenapa kok gitu? Karena ibu paham bahwasanya Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka salah satu amalan yang paling baik itu adalah baca Quran. Bahkan baca Quran ini kan dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama dari yang 4 itu adalah talil Quran. Baca Quran. Di Indonesia baca Qurannya itu pakai kebiasaan namanya tadarus. Tadarus artinya apa? Belajar. Makanya kalau tadarusan Bu, maaf ya ini ngingetin aja.
pastikan di kelompok tadarus ibu ada yang pandai baca Quran. Ya Bu, harus ada yang pandai baca Quran. Nanti dialah yang menyimak. Ya, dia yang menyimak. Kadang-kadang mama-mama ini sur-sur. Buat 2 grup. Yang kanan, yang pintar-pintar ngumpul sebelah kanan. Yang kiri, yang bodoh-bodoh ngumpul sebelah kiri. Terakhir yang kanan, satu membaca, satu protes. Satu membaca, satu protes. Ribut kali. Salah kau yang salah. Salah kau katanya. Yang di sebelah kiri, alhamdulillah, tenang kali. Ya, apapun salut, Bu, sana ribut, Ibu kok tenang aja. Ya kayak manalah Pak Ustadz, namanya kami nggak tahu apa-apa. Ya, terakhir macam mana bodoh aja. Ya kayak mana kami mau protes, kami pun nggak tahu Ustadz. Udahlah bantulah situ Pak Ustadz. Udah. Kenapa? Karena kita ini namanya tadarus ya Bu, harus ada yang pinter. Dan ingat ya, yang menyimak, yang mengkoreksi itu kalau bisa 1 orang aja. Jangan semuanya. Kalau ada satu kelompok itu yang kita anggap paling bagus bacaan Qurannya, kita tentukan. Ibu ya yang mengkoreksi ya. Karena Bu, kalau semuanya mengkoreksi, tahu lah mak-mak ini ada sentimen sama kawan sebelah. Begitu dia salah kok di meja apa kau? Ya, udah. Karena dia udah nggak suka. Ya kan? Mulut lancip kali dulu kau ya. Kau baca Quran pun lancip aja mulut kau. Udah. Karena dia nggak suka. Udah, maka 1 aja. 1 yang menyimak dan mengkoreksi, yang lainnya itu mendengarkan. Terus 1 lagi, Pak Arif, sebagai ketua BKM, tolong dipantau bapak-bapak pengurus BKM-nya. Kalau ada ibu-ibu tadarus pas habis tarawih, tolong pastikan kalau ibu-ibu buat kelompok, jangan ada meletakkan makanan di tengah-tengah orang yang tadarus. Dah kena kayaknya nih ya. Iya. Kenapa Pak Ustadz? Kalau ada yang tadarus buat lingkaran, di tengah dikasih makanan, kita harus mengingat dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran maka dengarkan dan diam. Dalam tafsir diam itu maknanya adalah tidak melakukan aktivitas apapun kecuali mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ada makanan di tengah, pasti akan ada kondisi yang satu baca, yang satu ngunyah. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, pastikan ada 1 orang yang terzolimi. Siapakah dia? Yang lagi membaca Quran. Waktu dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk risol. Yang baca ini kebetulan suka kali sama risol. Tengoknya mau risol Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lagi. Tinggal 2 risolnya. Alif lam mim. Tengok lagi. Tinggal 1. Shadaqallahul azim. Loh Bu, kok cepat kali Bu. Habis risol kalian banting kan ya. Ya, terakhir apa? Terakhir, ibu itu nggak konsentrasi baca Qur'annya. Makanya Bapak Ibu ini maaf ya Pak Arif ya. Ini sepele nih Pak Arif. Ya, udah. Jadi kalau gitu kayak mana Pak Ustadz? Pilih 2. Siapkan makanan sebelum ibu-ibu tadarus atau siapkan makanan setelah selesai tadarus. Ibu-ibu pilih mana? Sebelum tadarus atau sesudah tadarus? Kalau bisa Bu, jangan sesudah ya Bu ya. Nanti lenyap makanannya. Karena banyak yang sedang kelaparan habis tarawih. Tahulah anak remaja ini, ya enak ya, enak. Ya, ibu habis tadarus mau makan gak ada lagi, lenyap udahan. Tapi kalau BKM-nya profesional, insya Allah, jangan kalian ganggu tuh punya ibu itu ya. Udah. Tapi Bapak Ibu begitulah adab. Kalau kita baca Quran ini memang adabnya kan luar biasa ya. Dulu kita bawa Quran aja Pak, nggak boleh kita sepele ininya kan. Bawa Quran nggak boleh ditenteng gini, harus diletakkan di dada. Kok sekarang yang diletakkan di dada adalah handphone. Ya. Nah, tapi memang itu tadi, itu adab namanya. Dalam kajian fikih adab begitu. Maka saya di mana-mana masjid nggak pilih kasih saya. Saya sampaikan ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita sama-sama ngerti. Oke. Jadi orang di luar Ramadan nggak baca Quran, masuk Ramadan baca Quran. Di luar Ramadan susah kali sedekah. Tapi begitu masuk Ramadan, alhamdulillah jadi ahli sedekah.
Saya belum pernah dengar ada masjid yang kekurangan takjilnya. Bukaan puasa. Ada yang kekurangan? Enggak. Bahkan berlebih. Ya Pak ya. Bukti berlebihnya itu bisa dilihat nanti habis ini. Ya. Aku mau dengar cakap Pak Arif ini benar atau enggak. Ya. Habis ini ku tengok ada enggak. Ya. Ya. Kalau seandainya habis ini enggak ada, ya berarti Pak Arif sedang berbohong. Tapi kalau seandainya habis ini ada, itu berarti benar Pak Arif. Kita tengok aja nanti ya kan Pak. Tengok. Aku nunggu-nunggunya ini. Ya. Tengok aja nanti kayak mana. Tapi memang ya, orang semangat sedekah. Tapi Pak Ustadz kalau sedekah itu kan harus punya duit ya kan Pak Ustadz. Ya iyalah. Makanya doanya itu lengkap. Ya Allah panjangkan umurku, murahkan rezekiku itu. Kadang ada yang, Allah Ustaz aku nggak penting lah pokoknya sehat-sehat panjang umur. Walah wak. Kalau wak sehat panjang umur nggak punya duit, wak susah. Ya, nggak punya duit susah. Ya, orang yang punya duit aja puasa bisa lemas. Ya. Apalagi yang nggak punya duit. Pak Ustadz emangnya tahu di bulan Ramadan yang punya duit sama yang nggak punya duit? Memang sih nggak pasti. Tapi 80% bisa benar. Ciri-ciri yang punya duit sama yang nggak punya duit itu bisa ketahuannya waktu sore. Yang punya duit, biasanya kalau sore keluar rumah. Cari bukaan puasa. Tapi kalau yang nggak punya duit, memang keluar rumah Pak, tapi duduk depan teras. Nengokin orang lewat aja. Nanti sekali-sekali yang lewat ditanya, wak mana wak? Beli bukaan. Lewat lagi orang, wak mana wak? Beli bukaan. Sampai menjelang waktu buka puasa mau tiba, nggak ada yang nyinggahin bukaan ke rumahnya. Akhirnya memutuskan buka di... Iya. Ya, udah nampak ke ini ya Pak ya. Pengalamannya Pak ya. Tapi maaf ya, jangan gara-gara ceramahku ini besok nggak ada lagi yang buka di masjid. Ya, nanti Bapak gara-gara aku ngomong kayak gini, jangan buka masjid nih, bikin nggak punya duit. Jangan ya. Ya, tetaplah buka di masjid. Tapi memang kalau nggak punya duit memang susah. Makanya duit itu bukan segala-galanya, tapi kalau mau segala-galanya butuh duit. Sampai mama-mama, Bu Adi bilang gini sama saya, Ustadz, biarlah suamiku hitam, jelek, yang penting banyak. Nah, kan betul. Ada lagi yang bilang, Pak Ustadz, biarlah suamiku pulangnya malam-malam, yang penting pulang bawa. Nah. Biarlah suamiku Pak Ustadz, kerjanya di luar kota, di luar negeri, yang penting tiap bulan ngirim. Nah. Karena sebenarnya yang kuperlukan bukan suami tapi jujur kan mama sini ya. Aduh. Makanya Pak, jangan terlalu pede kali Bapak. Istriku cinta kali sama aku. Alah. Kalau Bapak nggak berduit, seganteng apa muka Bapak nggak laku. Tapi kalau berduit, alhamdulillah. Memang gitu. Maaf ya Bu, kita kan manusia biasa kan. Kalau manusia biasa memang kayak gitu. Apalagi ibu-ibu ini, fitrahnya cenderung sama harta. Kalau kami fitrahnya cenderung sama wanita. Makanya, lah iya loh. Ini kita cerita ngaji nih, bukan main-main ini. Ya, makanya kita laki-laki ini diiming-imingi di surga. Iming-imingnya apa? Bidadari surga. Ibu ada rupanya diiming-imingi perjaka surga, ada? Nggak ada kan? Ibu itu yang penting di surga enak, minta apa aja ada. Pemandangannya indah, ya kan? Ada. Kalau kami nggak ada, itu nggak ada. Yang penting sama kami bidadari. Iya. Imam kita macam paham kali. Iya. Iya. Ibu-ibu ini Pak, kalau misalnya ditanya, Bu nanti ibu kalau di surga, pengennya yang nemenin ibu siapa? Ibu-ibu ini pasti jawabnya apa? Ya suamiku lah Pak Ustadz, biar menemani aku di surga. Tapi kalau bapak-bapak yang ditanya, oh Pak, kira-kira Pak nanti kalau Bapak masuk surga, bidadari surga yang Bapak inginkan itu siapa?
istri bapak atau yang lain? Ya. Rata-rata jawabnya, Pak Ustadz kalau bisa ganti apa Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya, stres sekali aku di dunia sama dia, di akhirat sama dia lagi, nggak ada perubahan. Ya sama, ini mama-mama ini kalau ninggal suaminya, kemungkinan besarnya nikah lagi atau enggak? Kan enggak. Itu jujur, Pak. Coba kalau bapak-bapak meninggal istri bapak, nikah lagi enggak? Enggak berani, ya kan Bu, cemen. Ya. Kalau ibu-ibu, 10 ibu-ibu yang suaminya meninggal, kalaupun ada yang menikah paling cuma 1 itu. Tapi kalau bapak-bapak, 10 istrinya yang meninggal, 12 yang nikah. Kenapa? Ada yang double. Sekali 2 lah. Karena perjalanan pernikahan pertama udah khilaf dia. Ya, nggak bisa dipoligami pemiliknya. Nah, maaf ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Kecenderungannya. Makanya ibu-ibunya kalau ujung-ujungnya duit gitu, maklum aja Pak ya. Kalau ada fitrah, tengoklah pakaian banyak kali di lemari itu. Ya, apalagi gelang. Ya kan Bu? Memang gitulah ibu-ibu. Udah, kita maklum aja. Ya udah fitrahnya kayak gitu. Makanya kita nggak usah stres-stres kali. Ya, tapi kalau kita hanya minta satu ajanya. Kalau kami laki-laki ini kan Bu, kami kan maklum dengan fitrahnya ibu, ya kan. Maunya ibu maklum juga, napa Bu? Ya, ini masa kami aja yang disuruh maklum. Ya, ibu maklum juga, napa, ya kan? Ya kan Pak? Ini awak kadang bonceng, istri nengok cewek, mata. Ya Allah, baru sikit aja nengok, udah mata katanya. Ya maunya paham juga, napa? Ya, kami tukang beliin baju ibu, ikhlas kami Bu. Yang beliin emas juga ikhlas kami. Betul lah Bu. Nggak adanya apa-apa ya kan. Cuman ikhlaskan kami napa. Potong nanti nih ya. Iya. Iya. Perang dunia Bu. Iya. Maaf ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau kita punya duit ini enak sedekah. Tengok orang kalau punya duit. Nggak usah ada jadwal. Di sini ada nggak jadwal bawa bukan? Ada kan? Ada nggak jamaah kita nih yang nggak dikasih jadwal pun dia tetap ngasih bukaan? Ada? Ada. Ya, itu berarti kita ini alhamdulillah dikasih Allah rezeki. Makanya kalau udah banyak duit itu enak takjil, masuk aja ke masjid. Karena udah paham. Kalau awak ngasih makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka awak akan dapatkan pahala orang yang berpuasa sebanyak makanan yang kita kasih. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih 5 risol, dimakan sama 5 orang yang berbuka puasa, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala 5 orang yang berpuasa. Tapi ingat, pastikan 5 risol dimakan oleh 5 orang. Karena pernah kejadian 5 risol yang makan cuma 1 orang. Yang ngasih bukan mah kesikil lah pahalaku ini kan ya. Cuman 1 ya. Ya, tapi ini hitungan mama-mama biasanya ini. Karena saya 6 tahun tinggal di masjid pengalaman. Mama-mama waktu saya tinggal di masjid asik ngasih semangka aja. Nggak pernah tinggal semangka. Aku kan nanya Pak, kenapa kok ibu asik ngasih semangka aja? Apa katanya? Ji, kok nggak tahu? Semangka ini banyak nih pahalanya. Orang ibu ngasihnya cuma 1 kok banyak pula. Itu kan belum dipotong-potong katanya. Kalau dipotong-potong kan jadi 30 katanya. Berarti ibu bisa dapat pahala 30 orang yang berpuasa. Oh gitu ya Bu? Iya, kok nggak pandai kau katanya. Tapi aku dalam hati batin, ibu ini nggak tahu. Semangka dia itu cuma aku yang makan. Berarti berapa pahala ibu itu? 1. Maaf ya Bapak Ibu, ini jangan dicontohin ya, ini jangan contoh nih. Karena dalam sedekah kita nggak boleh hitung-hitungan kayak gitu. Jangan pakai otak kiri ya Bu, pakai otak kanan. Otak kiri kali-kalinya bagus. Kalau otak kanan bagi-baginya bagus. Nah kalau otak kanan Pak, ibu-ibu yang lebih aktif otak kiri atau otak kanan? Biasanya dalam ilmu psikologi ibu-ibu lebih aktif otak kiri. Makanya ibu-ibu kali-kalinya bagus. Kalau kami bapak-bapak yang lebih aktif otak kanan, makanya kami bagi-baginya bagus.
Nggak percaya, tes. Ibu makan bertiga di warung, bayar masing-masing atau satu orang yang bayarin? Udah, aku udah tahunya jawabannya. Ya, pasti bayar masing-masing. Tapi kalau kami makan bertiga, saya makan, Ustadz Hendro makan, dan Pak Arif makan. Kira-kira bayar masing-masing atau satu orang yang bayarin? Siapa yang bayarin? Biasanya kalau Ustadz sama jamaah tetap yang bayar jamaah. Iya, tetap kan? Ya, itu man kalau cerita jabatan aku lah kena. Ya. Kami Bu kalau makan pasti kami yang bayar satu orang Bu. Satu orang. Kalau ibu-ibu ini makannya kalau di warung sama bapak-bapak siapa lama? Bapak-bapak. Ibu-ibu ini cepat kalau di warung. Karena begitu warung makan siap pulang. Karena jelas bayar masing-masing. Kalau kami tunggu-tungguan siapa yang bayar nih? Makanya kalau suami ibu pergi ke warung, lama pulangnya, ibu harus bersabar. Karena suami ibu sedang mempertahankan untuk supaya tidak bayar. Kadang Ustaz Hendro, heran aku Ustaz Hendro. Masa ada ngopi sampai jam 1 malam, cobalah. Kopinya cuma segelas loh Pak. Yang tukang warung pun bingung. Ya Allah, kopi segelas, nggak pulang-pulang. Ya. Aku pikir, oh ini karena sur ceritanya. Aku tengok ceritanya itu aja nya. Nggak ada ininya. Ya, rupanya telusur punya telusur. Karena bertahan siapa yang bayar. Kalau aku pulang duluan Ustadz, maka akulah yang bayar. Makanya aku tahankan sampai jam 1 nih Pak Ustadz. Ya, biar kawanku yang bayar. Bapak Ibu, kita ini kalau udah Ramadan, ya ini semangat sedekahnya tinggi. Lewat kota infak, alhamdulillah. Ya, kita sedekah. Cuman ada BKM pernah ngelapor, aku heran loh Ustadz. Kota infak kami baru aja dibagi kok udah sampai ke belakang aja. Ya, cepat kali nyampe ke belakangnya. Ya, itu berarti cuman lewat aja. Ditanya, Pak, aku nggak sedekah? Udah Ustadz, mana orang nggak ada masukkan duit kok sedekah pula? Kan udah Pak Ustadz, aku udah senyum. Ya, nengok kota infak senyum. Kan kata Ustadz kalau senyum itu sedekah. Saya bilang, Pak tolong ya Pak, kalau ngaji itu dengarkan baik-baik Pak. Dalam hadis yang dibilang sedekah itu, mata basumuka fi wajhi akhika sedekah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya barulah disebut sedekah. Tapi kalau senyum di hadapan kota infak Pak, itu bukan sedekah. Ya, nanti kasihan BKM. Ya, ini lewat kota infak senyum. Nanti BKM buka kota infak pun senyum. Kenapa? Kosong. Ya, tapi Bapak Ibu, inilah ya. Banyak lagi Pak Ustadz, banyak. Intinya apa? Intinya kita betul-betul lah bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Supaya kita memanfaatkan Ramadan dengan baik, apa jurusnya Pak Ustadz? Satu kalimat diingat baik-baik. Jadikan Ramadan ini, ya, anggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Jangan pernah berpikir bakal ada Ramadan tahun depan. Kalau Bapak Ibu berpikir akan ada Ramadan tahun depan, pasti setan akan membisikkan ke telinga kita bahwasanya ya udah kok tahun depan aja. Ya, rajin tarawih, kok tahun depan aja, rajin sedekah. Kenapa? Karena kita merasa ada tahun depan. Dan Bapak Ibu, insya Allah kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Saya rasa ini aja, ya, karena saya penasaran dengan yang tadi. Ya, takjil tadi ada berlebih apa enggak? Itu ajanya Pak. Ya, mudah-mudahan ya adalah berlebih ya kan? Ya, biar agak terisi sedikit ya kan Bu. Jadi dari Helvetia ke Sesengkol ini kan agak lumayan jaraknya Pak Arif. Itu ajanya, minimal ada lobang-lobang, agak ada lah sedikit yang ini ya kan. Nah, itu ajanya. Ya, mudah-mudahan lah ada. Tapi kalau aku nengok wajah Pak Arif nih, yakin aku ada nih. Ya, ada insya Allah. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Nah, insya Allah kita bertemu di masjid ini atau di tempat lain, atau bisa jadi kita nanti bisa bersama berangkat ke tanah suci. Ya, insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ya yang sudah berniat, mudah-mudahan Allah mudahkan
ya untuk ke Baitullah. Yang belum niat mudah-mudahan Allah kasih bimbingan untuk berniat. Ya, yang sudah banyak duit mudah-mudahan cepat-cepat dikeluarin ya untuk berangkat ke tanah suci. Ya nanti tanggal 6 Mei kita ada keberangkatan juga ya Pak Arif. Mudah-mudahan ada di SIM Mencirim ini yang berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.